Baik, em, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saat ini saya akan membawakan presentasi mengenai tugas akhir dari mata kuliah Teologi Tabernakel yang diampu oleh Bapak Sundoro Yahya dengan topik Tabernakel dan Kerajaan Allah berdasarkan Kitab Wahyu. Akan saya share untuk PowerPoint-nya. Baik, untuk topiknya adalah Tabernakel dan Kerajaan Allah berdasarkan Kitab Wahyu. Lalu untuk bisa lebih pahami topik ini akan kita breakdown menjadi beberapa poin penting. Yang pertama adalah sejarah tabernakel. Lalu yang kedua, bagian-bagian dalam tabernakel. Yang ketiga, tabernakel dalam kitab Wahyu yang merupakan uh, dari tugas akhir kita. Lalu relevansi tabernakel terhadap gereja masa kini. Dan yang terakhir, aplikasi bagi gereja dan pribadi kita masing-masing. Baik, selanjutnya akan kami paparkan untuk arti tabernakel sendiri. Jadi supaya kita bisa nantinya lebih relate dan memahami tabernakel dalam kitab Wahyu, kita akan sekilas membahas mengenai topik atau pelajaran yang sudah kita pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Yang pertama adalah arti dari istilah tabernakel. Istilah tabernakel merupakan penyalinan huruf dari kata Latin tabernaculum yang berarti tenda atau kemah dengan memakai atau tanpa memakai rangka kayu. Sebagaimana kita lihat di sini ada dari bahasa Ibrani, Mishkan, dan juga bahasa Yunani, Skene, lalu dari bahasa Inggris, Tabernacle, dan juga dari bahasa Indonesia, kemah. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, kita akan melihat beberapa sebutan dari kata tabernakel itu. Bisa dicontohkan di sini yaitu kemah sembahyang, kemah kesaksian, kemah pertemuan, kemah suci, dan lain sebagainya. Di sini ada lagi untuk istilah Alkitab di dalam bahasa Indonesia mengenai tabernakel, yaitu kemah tempat kediaman sementara, atau bisa juga kemah pertemuan, dan kemah hukum Allah, dan juga tempat kudus. Selanjutnya, tabernakel dalam perjanjian lama atau kita sebut PL merupakan gambaran dari kerajaan surga yang diungkapkan dalam perjanjian baru, PB, khususnya dalam kitab Wahyu. Oleh sebab itu, untuk dapat memahami kerajaan surga yang sebenarnya, sangat perlu bagi kita untuk mendalami makna dari tabernakel dan seluk-beluknya. Bisa kita uh, lihat di sini di Ibrani 8 ayat 5, lalu Ibrani 8 ayat 1 sampai 2, Ibrani 9 ayat 11 dan 24. Yang pertama, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Dalam Ibrani 8 ayat 5, kita bisa melihat gambaran dan bayangan lalu kemah. Selanjutnya, yang kedua, Ibrani 8 ayat 1 sampai 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sini juga kita garis bawahi kemah sejati. Lalu, yang ketiga, dari Ibrani 9 ayat 11 dan 24, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna,
yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi di dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah, guna kepentingan kita. Selanjutnya, oke, di sini kita akan membahas juga mengenai sejarah tabernakel. Yang awal, yang pertama, sejak semula dalam penciptaan itu Allah Bapa Sang Pencipta sejatinya menciptakan manusia untuk bisa bersekutu secara intim dengan Allah di Taman Eden seperti kita bisa lihat di gambar ini. Akan tetapi karena kejatuhan manusia, eh, manusia tidak bisa terus ada di Taman Eden, tidak bisa bersekutu dengan Allah, sehingga harus meninggalkan Taman Eden. Dan sejak dari awal mula itu, manusia berusaha untuk bisa menemukan cara bagaimana untuk kembali mendapatkan persekutuan dengan Allah dengan cara me- menciptakan agama-agama. Tetapi tentu saja hal itu tidak bisa em, mencapai tujuan manusia untuk bisa mendapatkan persekutuan dengan Allah. Dan pada pada akhirnya pada tabernakel ini di zaman Musa dibuatlah tabernakel dengan tiga bagian penting yaitu pelataran, ruang suci, dan ruang maha suci atau maha kudus yang penampakannya seperti ini. Kemudian setelah masa zaman Musa, eh, tabernakel atau kemah Daud seperti ditunjukkan di gambar ini. Lebih simpel karena hanya terdiri dari kemah yang di dalamnya langsung ada tabut perjanjian. Dan juga perbedaan antara kemah Daud dan juga tabernakel Musa sudah pernah kita bahas di kelas sebelumnya, yang mana dari uh, segi peribadatan dan juga bagian-bagiannya uh, ada perbedaan. Dan setelah itu di Perjanjian Lama kita menuju ke Perjanjian Baru, yaitu saat ini di mana tabernakel itu diinterpretasikan atau diterjemahkan menjadi tubuh manusia. Seperti kita lihat di sini bahwa kalau dari Perjanjian Lama itu ada outer court, itu pelataran, holy place dan holy holies, Maha Kudus. Sedangkan di Perjanjian Baru diterjemahkan menjadi outer court itu disejajarkan dengan putih. Lalu holy place atau ruang kudus itu diterjemahkan disejajarkan dengan jiwa kita, dan yang paling dalam the holiest itu adalah spirit atau roh kita. Nah, kelak di masa yang akan datang, Tuhan Allah akan menggenapi apa yang menjadi kerinduannya untuk bersekutu kembali dengan manusia saat Yerusalem baru dinyatakan. Jadi pada akhirnya nanti uh, Allah akan bisa kembali bersekutu dengan manusia dalam persekutuan yang intim. Nah, kemudian kita bisa uh, membahas mengenai bagian-bagian dalam tabernakel karena ini nanti akan bisa kita kaitkan dengan pokok bahasan kita mengenai tabernakel dalam kitab Wahyu. Kita bisa ulas sebentar. Yang pertama, pintu gerbang. Pintu gerbang ini atau the gate merupakan simbol dari Yesus yang adalah jalan masuk pintu gerbang menuju kerajaan surga. Lalu di sini yang kedua, halaman atau pelataran. Di halaman atau pelataran ini eh, menggambarkan bahwa Yesus merupakan kebenaran Allah, sehingga kita dilindungi dari murka Allah. Jadi setelah kita tadi masuk dari pintu gerbang, kita masuk ke halaman atau pelataran, ini adalah simbol ketika kita sudah di sudah percaya Yesus
dan juga kita dibenarkan dan diselamatkan dari atau dilindungi dari murka Allah. Yang ketiga, mezbah korban bakaran. Di sini letaknya di altar, di bakaran. Em, Yesus dikorbankan dan darahnya berkuasa menebus dosa manusia. Di sini ada hal yang penting adalah tanduk ini, karena di tanduk ini darah korban dioleskan. Tanduk ini juga merupakan simbol dari kuasa darah Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia. Selanjutnya yang keempat adalah kolam pembasuhan. Di kolam pembasuhan ini letaknya di dekat pintu kemah. Fungsinya adalah untuk membasuh bagian tubuh para imam sehingga bersih sebelum masuk ke ruang suci atau ruang kudus. Di sini disimbolkan kolam pembasuhan merupakan baptisan pertobatan yang bersimbol dari hidup baru. Lalu untuk tirai bagian tabernakel selanjutnya, tirai ini juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tirai yang ada di pintu kemah. Pintu kemah berarti jalan masuk ke ruang kudus. Itu menggambarkan Roh Kudus. Ketika kita sudah mengalami terima Yesus, lalu mengalami baptisan dengan dibasuh tadi di kolam pembasuhan, maka kita akan penuh dengan Roh Kudus. Uh, ya, mengenal Roh Kudus di pintu kemah ini. Pintu kemah ini digambarkan dengan tirai yang ada 4 warna, putih, merah, ungu, dan juga biru. Yang masing-masing warna memiliki simbol tersendiri. Lalu yang kedua, jenis kedua, tirai ini adalah pembatas antara ruang kudus dengan ruang maha kudus, seperti yang ada di kanan ini. Yang membedakan adalah di tirai ini ada gambar kerubin. Nah, di sini merupakan jalan masuk ke ruang maha kudus yang kita kenal dengan hadirat Allah itu sendiri. Nah, di sini seperti yang kita ketahui ketika peristiwa penyaliban Kristus, bahwa tabir atau tirai ini robek yang melambangkan bahwa Kristus robek karena disalib, terpecah-pecah karena disalib. Selanjutnya, yang keenam adalah kandil emas atau kita kenal juga dengan pelita emas. Di sini kita bisa lihat ada kaki dian dan juga 7 kaki dian. Di tengahnya ini yang batang merupakan Yesus Kristus yang memberikan teladan bagi kita menjadi terang dunia. Di samping kanan kiri ada 6 kaki dian melambangkan jemaat Allah. Dan di sini, di atas ini adalah gambaran dari Roh Kudus yang di gambar ini ditunjukkan dengan pelitanya atau nyala apinya. Di sini, Yesus adalah terang dunia. Jadi kita sebagai jemaatnya pun terpanggil untuk menjadi seperti Kristus melalui kepenuhan Roh Kudus. Yang ketujuh, meja roti sajian. Meja roti sajian ini adalah barang atau benda yang terletak di ruangan kudus selain kandil emas tadi. Meja roti sajian ini tentu memiliki makna karena meja tersebut digunakan untuk menaruh roti, yang mana roti ini adalah simbol atau lambang dari firman Tuhan. Dan meja itu adalah hati kita, hati manusia yang mesti tahir sebelum roti itu bisa ditaruh di atasnya. Dan sebagaimana kita tahu, Yesus adalah lambang dari roti hidup itu sendiri. Selanjutnya, mesbah dupa. Mesbah dupa merupakan um, benda ketiga yang terletak di ruangan kudus, yang dekat dengan tirai yang tadi ada kerubimnya, mendekati hadirat Allah. Di sini mesbah dupa itu melambangkan sikap hati yang kudus dan hormat dari orang-orang percaya. Sedangkan dupanya itu sendiri merupakan doa penyembahan orang-orang percaya. Yang terakhir, bagian dari tabernakel ini yang kita akan bahas saat ini adalah tabut perjanjian. Di tabut perjanjian ini satu-satunya benda yang diletakkan di ruangan Maha Kudus. Karena tabut perjanjian ini sebetulnya adalah gambaran atau simbol dari hadirat Allah atau tahta Allah. Di dalamnya berisi rokat Harun, 2 batu dan juga mana. Untuk
Tabut perjanjian sendiri ini ada simbolnya juga di kotak yang di bawah ini gambaran dari jemaat, sedangkan tutup pendamaian merupakan simbol dari Yesus Kristus yang menutup dosa-dosa kita. Lalu kita akan masuk ke dalam pertanyaan dari ujian akhir ini. Yang pertama, tabernakel dalam kitab Wahyu jika dikaitkan dengan kerajaan Allah. Di sini saya mengambil topik ini atau mengkaitkan ya dari pembacaan di masing-masing pasal, tetapi tidak semuanya. Jadi hanya beberapa yang bisa saya temukan. Yang pertama adalah tujuh kaki Dian. Kita bisa kaitkan tadi dari bagian-bagian tabernakel yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa tujuh kaki Dian merupakan lambang dari jemaat dan juga Yesus Kristus yang menjadi terang dunia. Nah, di sini, di konteks ini, di pasal pertama, ayat 12 sampai 13, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku tujuh kaki Dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Di sini, tujuh kaki Dian dari emas merupakan gambaran jemaat-jemaat di Asia Kecil, yang diantaranya ada jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, dan juga Smyrna, dan Philadelphia, dan sebagainya. Dan di sini juga di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia, yang mana anak manusia itu adalah Yesus Kristus. Selanjutnya di pasal ke-8 ayat 3, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Jadi kita singgung tadi bahwa dupa atau mezbah dupaan itu adalah untuk menaikkan doa-doa. Jadi dengan kata lain doa-doa orang kudus ini digambarkan seperti bau yang harum di hadapan Tuhan di atas mezbah emas. Ya, doa orang kudus adalah dupa yang harum di hadirat Allah. Lalu berkaitan dengan secara langsung dengan kerajaan dan bernatal ini bisa diambil dari pasal pertama ayat 5 sampai 6. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kerajaan di sini buatan Allah sendiri, dan kita umatnya dipilih atau diangkat menjadi imam-imam bagi Allah dalam kerajaan yang dibuat Allah sendiri. Selanjutnya, dalam Wahyu 11 ayat 15, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Sebagaimana kita tahu, memang dunia itu diciptakan oleh Tuhan, tetapi karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, sehingga dunia sempat dikuasai oleh dunia dikuasai oleh iblis, setan, kuasa kegelapan, tetapi pada akhirnya Allah nantinya akan mengambil alih seluruh pemerintahan dan kerajaan dunia, seperti yang disebutkan di Wahyu 11 ayat 15 tadi. Dan Allah jugalah yang akan memerintah menjadi raja sampai selama-lamanya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa hadirat Allah ada di tengah-tengah manusia. Ya, dari kitab Wahyu 21 ayat 2 sampai 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata,
Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Seperti yang kita bahas tadi di istilah mengenai tabernakel, bahwa tabernakel bisa dalam, di dalam Alkitab bahasa Indonesia seringkali dipakai menggunakan kata kemah Allah atau yang lain sebagainya. Dan di sini hadirat Allah ada di tengah-tengah manusia. Selanjutnya, dalam Wahyu 11 ayat 15, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga katanya. Pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapi. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Yang selanjutnya, tadi terulang, yang ini adalah permintaan tadi dari kerajaan atau hadirat Allah di tengah-tengah manusia. Sini di pasal 21 Wahyu, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa oke, di pasal 21 ada terkutip juga di sini di ayat 22 dan 23, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Di pasal berikutnya, pasal 22, kita bisa lihat di sini bahwa dan malam tidak akan ada lagi dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan terangi terang mereka akan memerintah sebagai raja sampai selamanya. Di sini bisa lihat dari dua pasal ini bahwa Allah sendiri merupakan bait suci yang memancarkan terang. Jadi di masa yang akan datang, Tuhan tidak lagi hadirat Tuhan tidak lagi digambarkan dengan bangunan fisik, tetapi pribadi Allah itu sendiri. Dan yang lebih luar biasanya lagi, bahwa Allah sendiri yang akan menerangi mereka di Yerusalem baru. Jadi tidak ada lagi semacam sky object yang akan menjadi alat penerang di langit, di angkasa, seperti matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Karena Allah sumber terang itu. Nah, pertanyaan yang kedua mengenai relevansi tabernakel terhadap gereja masa kini. Bisa disimpulkan bahwa gereja merupakan orang-orang percaya. Ketika kita tadi membahas mengenai bagaimana sih tabernakel dilihat dari kitab um, Wahyu, sebenarnya gereja tidaklah hanya sebatas bangunan fisik, melainkan jiwa-jiwa yang percaya pada Yesus Kristus dan bertumbuh semakin serupa Kristus. Kemudian, hadirat Allah itu nyata ketika ada kekudusan. Hadirat Tuhan dinyatakan saat ada kekudusan dalam persekutuan yang dibangun, baik antara manusia dengan Tuhan maupun antar sesama saudara seiman, karena melibatkan Roh Kudus. Jadi, kekudusan merupakan hal yang mutlak agar hadirat Allah bisa nyata dalam kehidupan kita, termasuk ketika kita bersekutu dengan secara korporat ataupun intim ketika kita bersaat teduh. Selanjutnya, pertumbuhan jemaat menjadi fokus utama kita. Sudah selayaknya gereja mengutamakan pelayanan yang berfokus pada pertumbuhan tubuh, jiwa, dan roh jemaatnya, daripada sibuk dengan banyak program yang mungkin tidak begitu memberikan pengaruh secara nyata pada manusianya. Selanjutnya, melayani berarti berkorban. Ini merupakan tanda-tanda orang atau jemaat yang sudah dewasa rohani. Di sini relevansinya gereja perlu mendidik jemaatnya bahwa menjadi dewasa secara rohani berarti siap sedia melayani dan berkorban bagi Tuhan dan orang lain. Sama seperti Yesus sudah terlebih dahulu mati bagi kita.
Selanjutnya, mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat dan juga raja kita. Gereja di sini perlu mendidik jemaat untuk tunduk pada Tuhan Allah sebagai otoritas atau raja dalam hidup kita, bukan hanya sekedar sebagai juru selamat kita. Lalu, untuk pertanyaan yang ketiga, atau terakhir untuk tugas akhir ini, mengenai aplikasi. Apa saja hal-hal yang bisa diterapkan dalam kehidupan pelayanan kita atau gereja, dan juga dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Yang pertama, saya um, menuju pada sekolah minggu, di mana saya juga terlibat dalam pelayanan ini di gereja saya. Jadi, di sekolah minggu ini kita bisa terapkan karena sekolah minggu merupakan wadah pemuritan sejak dini, yaitu untuk mengenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan pemilik hidup pada anak-anak, serta mengajarkan mereka cara membangun hubungan dengan Tuhan Yesus sejak dari kecil. Jadi, untuk bisa membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak bisa prosesnya instan, tetapi harus ditanamkan dari kecil. Ini juga bisa berlaku di sekolah ataupun di skop yang lebih besar dengan konsep yang serupa. Saya di sini juga um, bekerja di sekolah yang berbasis kurikulum atau pendidikan Kristen, jadi um, pemuritan semacam ini juga bisa diterapkan. Yang selanjutnya, perlu sangat penting adanya keterlibatan orang tua maupun kakek nenek atau orang-orang dewasa dalam lingkungan anak-anak untuk bisa membimbing mereka untuk mengenal siapa penciptanya lebih dalam secara aktif dan rutin. Lalu untuk para pelayan Tuhan di gereja, bagi para calon pelayan Tuhan, sangat baik jika diadakan kelas pemuritan dari awal, dari nol sampai pada akhirnya bisa mengkonseling orang lain, itu angka lebih baiknya, agar nantinya dibekali pengenalan yang benar akan Tuhan dan pemahaman yang benar akan artinya pelayanan pada Tuhan dan sesama. Nah, bagi jemaat yang sudah tergabung dalam pelayanan di gereja, dapat terus mengupgrade diri dengan cara mengikuti pelatihan maupun retreat yang berorientasi pada pengoptimalan fungsi dan peran mereka dalam bidang masing-masing sesuai panggilan hidup yang Tuhan tetapkan. Bagaimana dengan penerapan pribadi? Kita bisa terapkan tiga hal penting. Yang pertama, memelihara persekutuan yang intim dengan Tuhan dengan cara konsisten bersaat teduh. Yang bersaat teduh tidak hanya membaca Alkitab, tetapi juga berdoa dan juga penyembahan. Lalu, yang kedua adalah bertanggung jawab mengatur prioritas hidup yang tepat agar pertumbuhan tubuh, jiwa, dan rohani seimbang. Sebagaimana kita tahu, bahwa tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, rohani. Sehingga perlu adanya apa namanya usaha untuk bisa mengusahakan pertumbuhan tubuh jiwa rohaninya seimbang. Yang ketiga, sadar akan panggilan kita sebagai terang dunia, sebagaimana Kristus telah memberikan teladan. Ini perlu terus kita uh, terapkan dan tanamkan dalam pikiran kita, hati kita, roh kita, karena kita seringkali um, tidak sadar, apalagi jika di dibombardir dengan berbagai kesibukan dan juga hal-hal lainnya. Nah, ini adalah ringkasan dari apa yang kita bahas tadi. Ada satu frasa yang ketika saya mencoba untuk mengumpulkan sumber-sumber ini untuk tugas akhir, complete complete atonement. Tapi di sini di breakdown jadi atonement. Pada akhirnya kerinduan Allah akan terwujudnya persekutuan manusia dengan Tuhan seperti sedia kala di Taman Eden akan terlaksana. Tidak lagi diperlukan bangunan fisik seperti yang pernah ada di Perjanjian Lama maupun saat ini. Kelak di kemudian hari, Tuhan Allah dan manusia akan mengalami pemulihan hubungan secara utuh, atau kata lainnya complete atonement, at one man, yang mana menjadi satu, at one, dan tinggal menetap untuk selamanya. Bentuknya
Pada akhirnya, semua kerinduan Tuhan yang akan tergenapi. Dari Keluaran 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Yang terakhir, Imamat 26 ayat 12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allah, dan kamu akan menjadi umat. Inilah kerinduan Tuhan yang sangat dalam, bersekutu karena Allah rindu kita ini mengakui dan menerimanya sebagai Allah, bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai pemilik hidup, sebagai Allah kita, dan kita juga dengan rela hati, dengan secara sadar, secara penuh, kesadaran penuh, em, mau mengakui bahwa kita adalah umat Allah, Sang Pencipta kita. Terima kasih. Kiranya apa yang saya sharingkan di presentasi ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.